Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Fitrah Yuningsi. Kita di sini akan belajar bersama terkait dengan memahami cara untuk kita keuntungan Google Business untuk kita semua di era saat ini ya. Apalagi saat ini tuh AI merajai banget ya kan. Di sini kita juga harus tahu manfaatnya, bagaimana caranya untuk tahu kita itu manfaat Google Business itu terkait dengan apa sih? Google Business itu harus ngapain aja sih? Dan Google Business itu apa yang harus kita kerjakan sih? Banyak banget kan yang ada di otaknya teman-teman. Dan apalagi teman-teman ketika kita punya Google Business atau Google Maps, itu pasti teman-teman akan bilang saya sudah punya, gitu kan pasti. Nah, di sini bukan hanya karena punya dan tidak punya, tetapi bagaimana caranya untuk kita itu tahu apa yang harus dimaksimalkan atau dioptimasikan di dalam Google Business tentunya ya. Oke, yang pertama keuntungan mempunyai Google Business adalah yang pertama kita juga harus tahu toko offline-nya kita punya maps yang masuk ke dalam Google. Jadi alamat kita terrelate dengan namanya Google Business. Itu keuntungan yang pertama. Jadi orang itu bisa kayak datang langsung ke dalam tokonya kita atau store-nya kita. Yang kedua, bisa juga Google Business itu meningkatkan daya saing di dalam online tapi untuk sekitarnya. Jadi contoh nih, di dalam saat ini Google itu sangat ini ya, sangat kayak seakan sudah pinter langsung membaca lokasi yang ada di sekitarnya kita. Contoh nih, kita kalau punya produk rumah makan, di dalam rumah makan itu setiap lokasi, setiap daerah pasti akan sendiri-sendiri ya. Tetapi kata kunci itulah yang akan bekerja di dalam Google Business. Yang ketiga, penggunaan keyword yang tepat dan juga promo yang tepat tentunya pasti akan membuat Google Business kita tidak mudah digeser posisinya. Jadi Google Business itu kayak yang ada ratingnya itu loh. Ini andai kata kita ini sering update nih ya kan, sering update atau mungkin keyword-keyword terbarunya kita itu sering kayak seakan kita update fotonya juga. Nah, di sini dia akan stagnan di atas. Kalau ada Google Business yang baru langsung dia naik kayak ngasih rating 5 gitu ya. Jadi dia tidak akan bertahan lama. Dia hanya akan stay mungkin hanya beberapa bulan saja. Ingat, di dalam Google Business algoritma di dalam Google itu berjalan. Jadi ketika kita stagnan di tempat, kita tidak ngapa-ngapain, ya sudah selamat, Anda akan tenggelam pelan-pelan. Jadi kita mau naikkan lagi bagaimana, Miss? Ya sudah yo, wangel yo. Jadi susah gitu loh. Kalau untuk menaikkan lagi Google Business. Pengalaman saya nih, saya pernah dicuri Google Business saya. Jadi sama orang yang di luar pulau. Itu karena belum ada klaim dari kita. Jadi ini bener nggak sih Google Businessmu gitu loh. Kalau ini bener, kenapa nggak di-verified gitu loh, kenapa nggak diverifikasi. Zaman dulu itu kayak gini sih, kayak seakan kayak dulu itu bisa dengan mudahnya mengambil usahanya orang lewat Google. Tapi sekarang nggak bisa guys. Sekarang itu yang saat ini terkait dengan Google Business itu semuanya relate dengan email, informasinya valid ya, dan verified-nya juga 2 verifikasi sekarang ya. Jadi intinya kita hanya akan berlomba-lomba lah. Jadi kita itu hanya akan berlomba-lomba terkait dengan daya saingnya kita di dalam pesaing usaha yang sama. Biasanya begitu. Jadi kalau Anda kata nih, kita ada usaha pelatihan kursus komputer gitu ya. Di sini pasti akan muncul ya. Akan beberapa ada. Nah, muncul kan beberapa kan? Ada 1, 2, 3. Nah, di sini itulah yang akan kita kerjakan. Mulai dari rating, mulai dari
testimoni, rating itu tidak sembarangan mengulas. Yang mengulas itu juga akan harus sesuai dengan kata kunci gitu. Kalau pelanggannya puas pasti akan ngasih rating 5 deh, pasti ya. Dan berikutnya keuntungan menggunakan Google Business, tentunya di era digital kita akan direkomendasikan oleh Google di Page One. Nah, di sini kita juga harus ada beberapa Page One yang akan kita lakukan untuk optimasi. Seperti itu untuk keuntungan di dalam Google Business. Lakukan terus untuk pengembangan akun, lakukan terus untuk melakukan upgrade terkait dengan produk di dalam Google Business. Ulasan penting dan bagaimana caranya memposting dengan benar, bagaimana cara membuat produk kita jadi lebih dilihatlah oleh online ya. Karena saat ini offline kelihatannya sudah mulai mundur pelan-pelan, tapi belum mundur secara pasti ya di sini. Jadi kita juga harus mengikuti era zaman digital AI ya. Oke, dan kita tidak sulit loh untuk membuat flyer. Kita bisa menggunakan Canva, lalu kita bisa juga hanya tinggal ganti gambar, tinggal ganti teksnya saja ya kan. Semuanya mudah. Nggak bisa bikin deskripsi, kita bikin lewat ChatGPT. Oke, kita akan mengupas lagi terkait dengan bagaimana caranya membuat deskripsi yang bisa muncul di Page One. Tetapi teman-teman harus ikuti yang dasar terlebih dahulu ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Oke, jangan lupa berpraktek, teruslah lakukan riset terkait produkmu, cintai produkmu, lakukan brand terkait dengan brand ambassadormu, dan juga lakukan personal branding untuk produk Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.